kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Saya coba bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Ayat perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah, ia, suruhlah keluar semua orang-orang. Halo? Halo, ya dengar kok. Ya? Oh ya. Maka ya saya ulangi sekali lagi. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku di sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Ayat 11, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakan kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia dan ia menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Jangan kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu.
Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong salin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Ayat 23. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkan 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakannya kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Ayat 28, kata Yakub, cukuplah itu anakku Yusuf, masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terutama orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin. Coba saudara perhatikan, ada kisah menarik saudara, kalau kita kemarin belajar dari ayat yang ke-44 dan sekarang kita masuk di dalam yang ke-45, di mana namanya Yusuf ini memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, di ayat 45 ini ada yang menarik saudara. Kalau kita lihat, kita simak, kita perhatikan, waduh, seperti drama saja, saudara. Saling tangis-menangis, saudara. Saling membuka diri, saling memaafkan, khususnya Yusuf, saudara. Dia membuka dirinya untuk namanya memperkenalkan. Itu tidaklah mudah, saudara. Tetapi itu yang dilakukan Yusuf, saudara. Nah, kita lihat bahwa pribadi Yusuf ini betul-betul pribadi yang luar biasa, betul ya? Di mana pada waktu itu kita tahu kisahnya, saudara, dijual, saudara. Dijual, sebelum dijual dimasukkan sumur, masuk sumur, terus dijual, masuk di dalam tempatnya Potifar, terus kerja baik difitnah, masuk penjara sampai akhirnya dapat promosi, yaitu menjadi orang yang berkuasa di Mesir, saudara. Wah, luar biasa karya Tuhan itu, saudara. Coba saudara pernah renungkan nggak, saudara? Ada satu kata yang menarik di ayat yang ke-5 dan yang ke-7. Di situ ada 2 kali pengulangan, saudara. Kalau saudara cek baik-baik, 2 kali pengulangan yang hampir sama maknanya, saudara. Saya bacakan di dalam Kejadian 45, ayat yang ke-5 dan yang ke-7. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Nah, ada kata yaitu mendahului, saudara. Coba saudara renungkan baik-baik. Andai kata Yusuf tidak mendahului, apa yang terjadi, saudara? Betul ya? Ketika dia mimpi, ada yang respon nggak, saudara? Ada. Isinya cuma satu. Hujatan, sombong, dan lain sebagainya. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, barulah mereka itu sadar bahwa maksud Tuhan itu adalah memelihara, saudara, keluarga-keluarga dari namanya Yakub ini loh, saudara. Andai kata Yusuf tidak ditempatkan di namanya di Mesir,
Wah, benar-benar sikon waktu itu, waduh, dahsyat kelaparannya, saudara. Kalau saudara cek baik-baik di ayat yang ke-11, coba saudara perhatikan. Dikatakan begini, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama-sama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Coba saudara perhatikan. Nah, saya mau tanya saudara. Kita tahu bahwa semua mengakui, saudara, bahwa gandum, makanan itu cuma ada di tangan Yusuf. Betul ya? Seberapapun besar kekayaan kita di waktu itu, kita bisa jatuh miskin, saudara. Karena dijual di waktu itu, orang itu nggak bisa namanya membajak ataupun menuai. Yang dia punya cuma harta satu-satunya, mungkin rumah. Tetapi Alkitab menjawab, saudara, bahwa yang punya harta banyak sekalipun jatuh miskin. Bahkan rela menjual ternaknya dan sebagainya. Sampai dirinya, saudara. Untuk menjadi budak itu oke, asal bisa dapat makanan, saudara. Sekarang saudara pilih. Saudara punya harta, tapi tidak bisa makan. Kan mati, saudara. Betul ya? Cuman satu yang bisa memberikan terobosan di waktu itu. Ya Yusuf, saudara. Ya Mesir, saudara. Sampai saya lihat bahwa namanya keluarganya Yakub ini ya terus terang membelai loh, saudara. Dari Kanaan itu ke Mesir, saudara. Cuman untuk namanya makanan, saudara. Betul ya? Menyambung sebuah kehidupan. Saudara bayangkan kalau 5 tahun lagi kelaparan di tengah kondisi begini. Orang COVID 2 tahun saja sudah orang banyak ngeluh, betul ya? Padahal itu toko masih buka loh, saudara. Betul nggak? Itu Indomaret masih ada di mana-mana. Alfamaret masih ada di mana-mana. Berapa masih buka? Loh, di zaman itu nggak ada, saudara. Betul ya? Yang buka cuma satu. Lumbungnya Yusuf. Nggak ada yang lain. Betul ya? Mereka cuma bisa memberi harapan adanya cuma di sana, saudara. Tetapi itu yang menarik, saudara, dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam kehidupan namanya Yakub ini, saudara. Untuk memelihara namanya bangsa Israel, Tuhan itu bisa memberikan rancangan yang terbaik, saudara. Wah, betul-betul pemeliharaan Tuhan itu sempurna ya. Andai kata Tuhan tidak memperhatikan, waduh, nggak akan namanya masuk dalam Alkitab, saudara. Betul ya? Mati semua, saudara. Orang sudah nggak punya uang untuk makan. Apa yang mau dibeli, saudara? Susah, saudara. Tapi itu yang menarik, kata mendahului. Nah, itu terjadi, saudara. Kelaparan yang begitu lama, saudara, hampir 7 tahun, betul ya? 5 tahun, 2 tahun sudah sengsara, apalagi tambah lagi 5 tahun, saudara. Bisa stres, saudara. Lo beneran, saudara, orang banyak stres, saudara. 2 tahun saja COVID, orang sudah banyak stres, saudara. Banyak yang mati, saudara. Apalagi 7 tahun, saudara. Oh ya, Pak, 7 itu angka yang sempurna. Betul, sempurna, saudara. Sempurna penderitaan, saudara. Tetapi saya percaya, saudara, bahwa Tuhan itu mengutus Yusuf untuk kata yaitu mendahului, saudara. Nah, kalau kita cermati, saudara, kata mendahului, saya sempat beberapa waktu yang lalu tema dari FA itu adalah mendahului, kita belajar dari namanya Sakius. Nah, beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, saya itu coba doa, saudara. Saya coba doa, apa yang saya harus lakukan di 2022. Biasanya saya itu doa di akhir tahun, itu menjelang akhir tahun, biasanya tanggal 30-31, saudara. Itu saya doa, apa yang harus saya lakukan ketika kami memasuki namanya tahun yang baru. Tetapi pada waktu saya doa sebulan yang lalu, Tuhan cuma kasih satu kata, yaitu bisa dipercaya, saudara. Jelas sekali, bisa dipercaya. Nah, coba saudara renungkan baik-baik. Tidak mungkin karya Tuhan itu bisa digenapi
kalau namanya Yusuf ini tidak memiliki kualitas dalam hidupnya. Betul nggak? Tanpa kualitas, nggak mungkin bisa namanya menopang segala sesuatu, saudara. Ya, saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidupnya. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja, betul ya? Betul apa betul? Bisa dia mau pakai siapa saja. Tetapi saya pelajari bahwa karakter Yusuf ini betul-betul kualitasnya good, saudara. Tidak salah ada kata mendahului. Orang yang mendahului itu pasti punya kualitas yang berbeda. Contoh, dalam sebuah namanya pertandingan. Coba saudara perhatikan, orang yang bisa mendapatkan namanya mahkota kemenangan, itu hanya orang yang memiliki spirit yang berbeda. Kualitas yang berbeda untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Untuk bisa mendahului masuk ke garis finish. Betul ya? Yusuf ini, Tuhan tahu, saya percaya Tuhan tahu hati Yusuf, saudara. Yusuf ini memang betul-betul orang yang berkualitas. Saya tanya, saudara, ketika namanya dijual di rumah Potifar, saudara cek baik-baik apakah kualitas Yusuf itu jelek. Tidak. Dari rumah Potifar saja sudah bisa dipercaya. Semua diserahkan. Masuk dalam namanya difitnah. Bisa saja Yusuf ini membela diri, tapi tidak ada kata pembelaan. Masuk dalam penjara tetap menjadi orang yang berkualitas. Buktinya, kepala penjara menyerahkan segala urusannya, khususnya napi-napi, kepada Yusuf. Bahkan Alkitab berkata bahwa ia menjadi orang yang dipercaya, saudara. Nah, hari-hari ini maaf, saudara. Kenapa, saudara? Kita harus mendahului. Di tengah kondisi hari-hari ini hanya orang yang bisa mendahului itu yang akan melihat namanya terobosan, saudara. Yang setuju katakan amin. Orang di tengah kondisi hari-hari ini saya lihat bukan mendahului, tapi duduk santai. Wis pokoknya Pak saya nyantai saja Pak Salah, saudara. Justru kalau saudara lihat sikon seperti itu, di tengah kondisi kelaparan yang begitu dahsyat, saudara. Orang yang nyantai, ya tinggal saja menunggu. Ya kalau dia punya namanya deposit, saudara. Dia masih punya ada simpanan. Tapi seberapa banyak simpanan itu, saudara? Betul ya? Nah, orang yang mendahului, dia pasti memiliki namanya kualitas yang betul-betul standarnya. Itu bisa lebih, saudara. Kalau tidak lebih, wah Yusuf nggak mungkin, saudara. Bisa namanya dipercaya dengan namanya Fir'aun. Betul ya? Loh, seluruhnya sesuatu, saudara. Diserahkan kepada Yusuf, loh, saudara. Yusuf kepingin apa? Bisa, saudara. Betul ya? Makanya saya bilang begini, saudara. Yang menolong dirimu itu cuma dirimu sendiri. Betul ya? Yusuf kalau tidak setia, Yusuf kalau tidak bisa dipercaya, wah nggak mungkin, saudara. Bisa mencapai namanya puncak karir yang begitu hebat, saudara. Sudah budak, terus masuk penjara, mau jadi karir enak, nggak mungkin, saudara. Betul ya? Orang budak itu, jangankan budak, saudara, aduh. Punya masa depan aja, saya rasa nggak mungkin lah, saudara. Orang budak kok, saudara. Tapi Alkitab berkata beda, saudara. Justru Alkitab katakan bahwa ketika dia menjadi budak, Tuhan melihat satu proses yang dikerjakan, namanya Yusuf, saudara. Orang ini betul-betul bisa dipercaya, kualitas pribadinya betul-betul wow. Bisa membuat hati Tuhan itu tertuju satu, saudara. Dalam kehidupan Yusuf, saudara. Betul-betul wow, hebat luar biasa, saudara. Nah, makanya saya bilang, hari-hari ini yang bisa menolong diri kita itu kita sendiri. Nah, saya kasih kesaksian, saudara. Saya ini sikonnya sama loh, saudara. Sama kayak Yusuf, saudara. Loh beneran, saudara. Andai kata, waktu lalu, 10 tahun yang lalu, kalau saya tidak mendahului orang lain melangkah, saudara. Saya nggak seperti ini.
Loh beneran, saudara. Orang hari ini baru terbuka. Orang hari ini baru mencelik, saudara. Karena keadaannya berbeda dengan keadaan 10 tahun yang lalu. Di tengah COVID dan lain sebagainya. Di tengah namanya nggak bisa kemana-mana. Saya sudah bangun jaringan, saudara. Saya sudah lakukan itu. Saling mengaitkan, saudara. Andai kata tidak saya lakukan, saudara, di waktu itu, waduh, anak 3 itu, waduh, benar-benar nggak mudah, saudara. Loh benaran, saudara. Di sini anaknya paling 1, 2, 3, betul ya. Di waktu itu betul-betul, wah, saya sikonnya minus, saudara. Minus, betul. Bu Gembala tahu, saudara. Selesai itu pun saya pikir sudah pulih. Ternyata kena masalah lagi, saudara. Jalanannya ambrol dan lain sebagainya, nggak dapat ganti rugi. Kami harus namanya bayar kurang lebih waktu itu hampir sekitar 300 sampai 400 juta. Bangun kembali loh, saudara. Sudah dibangun, terus rusak, dapat ganti 10 juta itu pun 2-3 tahun yang lalu. Wah, itu kami betul-betul minus, saudara. Wah, saya kan juga orang ini, saya ini belajar untuk namanya bertanggung jawab ya, saudara. Orang kalau namanya sudah rumah tangga, biasanya lepas, betul ya. Nggak mungkin toh saya ini selalu namanya minta kepada mertua dan lain sebagainya, mama saya. Tidak, saudara. Saya belajar menempatkan diri saya, posisi diri saya itu untuk namanya bertanggung jawab, saudara. Untuk menggenapi apakah betul Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Makanya saya bilang begini, nasib itu bisa dirubah. Setuju nggak saya bilang? Nasibmu akan berubah jika kamu mau berubah. Tidak ada yang lain. Tapi kalau kamu nggak mau berubah, ya nasibmu begitu-begitu saja. Nggak akan ada namanya terobosan. Loh, saya bisa pahami keadaan Yusuf ketika di dalam penjara. Ngelongsor, saudara. Tapi dia lakukan pekerjaan itu dengan sukacita. Tidak salah nasibnya berubah. Betul ya? Makanya saya heran orang mengeluh dengan namanya sebuah kehidupan. Kok hidup sekarang kok berat ya Pak An? Mungkin nasib saya. Saya bilang bukan nasib kita. Tapi cara pikir kita dan paradigma kita itu yang harus dirubah, saudara. Bukan masalahnya keadaan itu yang membatasi ruang lingkup kita. Sekarang zamannya teknologi, serba canggih, saudara. Betul ya? Bisa face to face, saudara. Tidak perlu lagi pencet-pencet sana-sini, saudara. Sosmed itu bisa menjangkau namanya perusahaan di mana saja. Bisa kerja lewat namanya online dan lain sebagainya. Itu saya lakukan, saudara. Karena satu, memelihara suatu bangsa. Regenerasi saya, saudara. Betul ya? Kalau kita ngarapi orang terus, ya nggak bisa, saudara. Puji Tuhan, saudara. Wah, saya lihat dari kisah ini betul-betul Yusuf ini menjadi blessing, saudara. Untuk namanya saudara-saudaranya. Kalau tidak waktu itu mendahului, saudara. Waduh. Saya bisa pastikan, waduh, kelaparan, saudara. Namanya keluarganya ini. Tetapi Alkitab mencatat luar biasa, saudara. Mendapat namanya sebuah terobosan. Orang sekarang kan maunya instan. Pak An, saya duduk-duduk aja, Pak An, dapat duit. Bisa. Duduk dapat duit bisa. Asal kakinya goyang-goyang. Itu tukang jahit, saudara. Tetap kerja dia. Terus kipas-kipas dapat duit bisa. Tukang sate itu loh, saudara. Kipas-kipas dapat duit, saudara. Betul ya? Tapi kerja, saudara. Kita kan aneh, saudara. Nggak melakukan apa-apa, tangan tidak mau kerja, kaki tidak mau kerja, tapi minta uang datang. Saya kadang-kadang melihat namanya orang-orang seperti ini, aduh, sungguh namanya ironis, saudara. Di tengah kondisi begini, saya belajar begini. Kemarin saya sempat saksikan, saudara. Ingat, hati-hati dengan taraf hidup kita. Kenapa, saudara? Yusuf ini pintar, sukses, saudara. Dia standarnya, walaupun dapat berkat, dia tidak naikkan taraf hidupnya, saudara. Nah, ini yang saya banyak lihat hari-hari ini. Maaf, saudara, kadang-kadang saya ini dapat telepon, apa dan sebagainya.
Kadang-kadang ya maaf saudara, ada yang mau pinjam uang dan lain sebagainya. Saya bilang begini saudara, kalau kita dapat berkat, sisihkan untuk yang mana kita ini buat namanya menyimpan saudara. Loh, saya dapat berkat sebanyak apapun, standar hidup saya itu tetap sama. Wah enggak, saya langsung beli HP. Mumpung dapat berkat, tak beli HP 20 juta. Waduh. Orang sekarang gajinya 20 orang sekarang tuh gajinya 2 juta, saudara. Ya kan? Saya lihat apalagi PPKM sekarang dipotong separuh lagi, saudara. Motornya Ninja. HP-nya S22. S21, sekarang ada S22, saudara. Itu 20 juta. Saya sampai heran, ya kalau bayar tunai nggak apa-apa, kredit lagi saudara. Sudah kredit, harganya lama, terus turun, dijual lagi. Hancur lagi. Coba kita renungkan paradigma ini loh saudara. Untuk bertahan di tengah kondisi hari-hari ini tidaklah mudah. Tapi pribadi Yusuf ini yang saya contoh saudara, yang harus kita contoh saudara. Paradigmanya itu luar biasa saudara. Sistem kerjanya itu luar biasa. Nah, yang utama dalam hidupnya itu bisa dipercaya, saudara. Amin. Makanya hari ini saya cuma pesan satu dalam hidup ini, saudara. Lewat Yusuf ini. Belajarlah mendahului apa yang kita kerjakan. Di mana orang lain tidak mau kerjakan, justru kita kerjakan. Itu yang bisa merubah sesuatu dalam hidup kita. Mungkin pekerjaan kita hari-hari ini dipandang orang mungkin nggak bisa apa-apa. Tapi suatu saat, saudara, itu akan berguna sekali, saudara. Itu melatih dalam hidup kita. Makanya orang itu, saya kasih tahu begini, orang itu kalau sakit masih ada obatnya. Tapi kalau orang itu malas, saudara. Saudara mau cari kemana saja, ke K24 nggak ada, saudara. Serius, saudara. Kalau orang malas, saudara cari ke Apotek Merdeka, saudara, obatnya nggak ada. Cuman satu obatnya. Harus semangat, saudara. Jangan malas. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan, makasih ya. Tuhan berkati, shalom. Lihat dari Yusuf ini. Bahwa Yusuf sampai memiliki karakter seperti Yesus. Karena apa? Karena kejahatan saudara-saudaranya. Karena kejahatan saudara-saudaranya, dia tidak bisa mengampuni. Ya, Maya. Bisa mengampuni karena soalnya kamu sakit loh ya. Suaranya siapa itu? Udah Maris suaranya? Sudah. sorry. Sampai dari tadi. Ya, puji Tuhan. Kejahatan saudara-saudara Yusuf ini, Yusuf bisa mengampuni. Tuhan itu bisa mengampuni. Dia milik seperti Yesus, bisa mengampuni. Oleh apa? Oleh ketaatan Yusuf akan firman Tuhan. Nah ini, kita taat akan firman Tuhan, dan bukan hanya taat, tapi memiliki kasih. Kasih dari Yesus. Kasih yang sempurna. Ini yang bisa membuat karakter Yusuf bisa dipercaya. Bisa dipercaya oleh Tuhan, bisa dipercaya oleh sesamanya. Sehingga dia menjadi alat. Nah, dia bisa jadi alat untuk apa? Untuk mewujudkan penyelamatan. Bukan hanya menyelamatkan orang banyak daripada kelaparan, sampai keluarganya diselamatkan dari kelaparan. Bukan hanya itu, tapi dia mewujudkan kebaikan, terutama kepada saudara-saudaranya.
Modalnya cuma apa sih? Kalau kita mau memiliki hati seperti Yusuf ini, seperti hati Yesus. Karena dia taat akan firman Tuhan dan memiliki kasih yang sempurna. Puji Tuhan. Sehingga dia dapat memiliki karakter yang bisa dipercaya. Akhirnya diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa kedua dari Firaun di Mesir. Puji Tuhan. Inilah wujud apa? Orang yang melakukan kebaikan, pengampunan, ketaatan kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi taat, tapi kalau tidak punya kasih, ya nggak bisa. Biar kita taat dan penuh kasih yang sempurna. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari pendoa syafaat singkat jelas pada Tuhan memberkati.